Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Hermawati. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2016 dan saat ini saya sudah lulus dan sudah mendapat gelar sarjana Pendidikan Matematika. Nah, iya, prodi matematika itu, yaitu artinya kita berkecimpung di dunia pendidikan, yaitu kita nanti setelah kuliah dari pendidikan matematika, ya kita akan menjadi guru matematika, itu sih. Oke, dulu tuh apa ya, awalnya sih nggak mau jadi guru ya. Awalnya tuh pengen dunia kesehatan gitu. Dulu dari SD, SMP, SMA tuh pengennya dunia kesehatan gitu. Nah, karena pas di SMA nih, di SMA di kelas 3 tuh ya, karena dari keluarga juga banyak yang menyarankan menjadi guru aja, ya. Jadi di situ, nah mulai tuh mikir, lah ngambil apa kalau jadi guru gitu kan, mau pelajaran apa yang akan diajarkan nanti. Nah akhirnya di situ inilah timbullah apa matematika ya gitu, terus dilihat dari nilai-nilai gitu di sekolah, oh kayaknya lebih ke matematika nih, condongnya kemampuan lihat dari diri sendiri kan. Nah kemampuannya apa nih yang bisa gitu, yang apa ya, yang unggul di dalam diri ini apa gitu, pelajaran apa. Akhirnya ya udahlah ambil pendidikan matematika aja. Ya udah akhirnya ambillah pendidikan matematika di FKIP UHAMKA. Suka ada jurusannya apa? Pendidikan matematika. Ih, pusing ngitung mulu. Padahal mah ya memang sih ngitung terus. Setiap hari kita bertemu dengan angka-angka. Pandangan orang lain terkait matematika tuh ya udah kesannya tuh udahlah bikin pusing gitu. Bikin mau muntah gitu ya, ibaratnya gitu. Karena ya kita ketemu lagi sama angka-angka. Gitu, padahal ini sih pendidikan matematika tuh kita ngambil matematika tuh nggak seserem yang apa kita bayangkan gitu. Mikirnya setiap hari angka-angka, enggak. Padahal ya belajar matematika itu kita juga eh, tahu gitu ya bagaimana tentang kehidupan. Itu sih ada hubungannya matematika sama kehidupan gitu ya. Kalau belajar matematika kita belajar bagaimana menyelesaikan suatu soal ya. Karena nilai dari matematika itu suatu hal yang pasti, begitupun dengan kehidupan ya kan. Karena kehidupan banyak apa ya, prosesnya gitu kan dalam menyelesaikan suatu solusi dari permasalahan. Begitupun matematika, ketika kita diberikan soal matematika itu kan apa ya, soalnya tuh benar-benar yang kadang orang ngelihatnya aja pusing gitu ya. Padahal itu pasti ada solusinya dan nilainya udah pasti gitu. Oke. Kalau di matematika dari awal semester tuh biasa kita menemukan pelajaran kayak pendidikan agama Islam. Itu ada kita belajar di semester awal. Terus bahasa Indonesia kita juga belajar. Terus belajar PPKN, belajar. Terus paling kita di awal tuh dikenalkan oleh tentang ini matematika dasarnya dari mulai SD, SMP gitu. Pembuktian rumus sih, sama mengenai sejarah matematikanya. Gitu sih. Kalau sepengalaman TMA sih ya ada aja dosen yang baik, dosen yang memang butuh perjuangan, dosen yang gampang nilai, dosen yang pelit nilai, bahasanya gitu ya. Ada sih macam-macam dosennya. Dosennya kalau di TMA sih masih banyak yang muda-muda. Jadi apa ya? Jadi kayak
sefrekuensi gitu loh, jadi mudah gitu berkomunikasinya juga gitu. Nah, kadang yang sulit gitu ya, yang nilainya sulit yaitu ada dosen yang memang kekeh sama pendapatnya gitu. Tapi sejauh TM pengalaman TM sih dosen-dosennya ya masih terhitung baik-baik lah. Untuk nilai pun ya baik. Itu sih. Kita lebih banyak cari tahu tentang sejarah matematikanya sih. Dulu kan SMA jarang banget ya dikasih tahu ya. Oh rumus ini siapa yang menemukan? Nah di kuliah tuh kita belajar mencari tahu siapa sih penemu dari misalkan penemu dari aljabar. Lalu pembuktian rumus gitu. Terus kenapa sih 1 tambah 1 itu sama dengan 2 gitu. Gitu sih lebih kayak oh pas kuliah tuh tahu nih, oh jadi yang menemukan matematika tuh si A, si B gitu. Oh terus rumus-rumus ini ada tentunya pastinya ada asal mulanya gitu, sejarah-sejarahnya kayak gitu. Kalau pendidikan matematika nih memang sih kemungkinan besarnya kita ya karena kita ngambilnya pendidikan ya, jadi tentunya kita bisa mengajar di sekolah, bisa mengajar privat, bisa bimbel gitu ya. Dan kita juga bisa yang di bank, itu bisa di kayak di pabrik-pabrik gitu, di kantornya itu bisa sebetulnya karena kan matematika gitu Sinja. Kalau sepengalaman saya sendiri ya, untuk biaya hidup ya masih standar lanjak. Maksudnya gimana cara kita mengatur keuangan. Kalau kitanya boros ya biaya hidup besar. Kalau kitanya bisa ngirit ya, kalau apalagi kita ngekos ya. FK Puhamka, dia menyediakan asrama yang dimana mahasiswa yang memang masuk di asrama ini dia harus mengikuti peraturan yang ada di asrama. Jadi kan daripada kita ngekos ya biaya lebih mahal, terus keamanannya juga kurang gitu ya, apalagi kita perempuan gitu kan. Jadi TMA dulu lebih ke asrama, ikuti asrama gitu karena dia maghrib itu ada kegiatan-kegiatannya. Matematika untuk meyakinkan laginya ya kita ibaratnya apa ya, cobalah kita mikir lagi kalau matematika nanti bakal jadi apa nih ke depannya mau gimana gitu kan. Jadi ya apalagi untuk kayak mahasiswa lagi kayak siswa-siswa yang pengen kuliah ya kadang bingung jurusannya mau apa gitu, kadang mau jadi guru tapi ngajar apa gitu. Nah itu lihat lagi ke potensi dirinya, potensi kitanya ini apa yang kita bisa gitu. Kalau kita bisanya ke bahasa Indonesia ya jangan main-main. Kalau kita bisanya bahasa Indonesia, kalau kita nggak suka kimia, kita maunya kimia. Dan jangan dengerin omongan orang. Ya boleh dengerin omongan gitu ya, yang baik-baik aja. Jangan yang menentang sama diri kita gitu ya. Dan tentunya atas persetujuan orang tua gitu.